Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan studi kita kristalisasi masih Injil Lukas. Dan kali ini tema kita adalah mengenai doa, yang mana kita akan secara khusus berbicara doa yang terkait dengan kerajaan sorga. Jadi dalam Injil Lukas ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak manusia, dia sangat banyaklah ya. Injil Lukas ini banyak berbicara tentang Tuhan yang berdoa ya. Nama ini ada juga doa Zakaria ya, dia berdoa untuk minta anak, dan ketika datang malaikat dia mungkin sampai lupa kali ya, udah sampai tua, anaknya belum datang, dan ternyata Tuhan masih setia mendengarkan doanya. Kemudian kalau di sini pasal 3 ayat 21, di sini dikatakan Yesus sedang berdoa dan akhirnya turun. Ini dikatakan ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Jadi sedang berdoa Tuhan Yesus itu ya. Dan kemudian pasal 5 ayat 16 dikatakan di situ, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi Tuhan Yesus sekalipun sibuk pelayanannya bersama dengan murid-muridnya, bahkan kadang makan pun mereka tidak sempat, tapi tetap Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pasal 9 ayat 18 demikian juga di situ dikatakan bahwa pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri ya. Jadi di sini masih banyak di bagian-bagian lain, tapi kita akan ambil 3 poin mengenai doa ya. Yang pertama pasal 6 ayat 12 sampai 16, ini doa Tuhan Yesus yang semalaman dia berdoa ya. Kemudian poin kedua kita akan bahas doa Bapa kami ya. Ini doa ketika Tuhan Yesus di pasal 11 murid-muridnya bertanya, ajarlah kami untuk berdoa. Kemudian ada pasal 18 yang bagian ketiga kita akan bahas doa yang tidak jemu-jemu ya. Ini perumpamaan. Kalau di sini judulnya hakim yang tidak benar. Nah, mari kita melihat dulu poin pertama, doa semalaman pasal 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 ya. Katakan di sini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah di sini ya. Saya pakai LAI ya terjemahan. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Ya, jadi ini disebut nama-namanya. Termasuk di sini Yudas yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi Yesus tidak memilih sembarangan ya, karena ini rasul yang 12 itu dipilih dari antara murid. Di sini dikatakan ia memanggil murid-muridnya. Jadi sebelum memilih rasul, Tuhan juga sudah melayani dan sudah mempunyai murid-murid. Nah, setelah itu dia berdoa semalaman untuk memilih 12 yang disebutnya rasul ya. Dan kita tahu jadi ya, kalau orang berdoa ya tentu Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Dan Bapa lah yang mengatakan si anu itu kan. Dan yang ditunjuk juga salah satunya Yudas. Itu pilihan Bapa di sorga. Mengapa? Karena memang Yudas punya peranannya, ada ministrinya Yudas ini. Ministrinya untuk mengkhianati Tuhan Yesus ya, karena sudah dinubuatkan. Jadi Tuhan taat aja ya. Dia berdoa, dia pilihlah Yudas yang nantinya akan mengkhianati dia, menyerahkan dia. Jadi kita lihat di sini poinnya, berdoa, cari kehendak Bapa, dan apapun juga pilihan Bapa itu yang dijalankan ya. Di sini kita pelajari Yesus sebagai katakanlah anak manusia yang mentaati Bapa di sorga.
Kemudian poin kedua, ini kita lihat doa Bapa kami di pasal 11 ya. Kita agak cepat saja, pasal 11 ayat yang ke-1 dan 13 ya. Ini doa Bapa kami ya. Di sini pada suatu kali Yesus sedang berdoa. Jadi dikatakan lagi, memang Yesus di sini banyak sekali disebut oleh Lukas sedang berdoa. Di salah satu tempat ya, ketika berhenti berdoa, berkata seorang dari muridnya, Tuhan ajarlah kami berdoa. Kemudian Tuhan mengajarkan, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa. Jadi ini nggak sembarangan nih menyebut, karena orang Israel memang dia tahu Yahweh itu adalah Bapa dalam pengertian sebagai pencipta atau originator, artinya sumbernya lah ya. Tapi pengertian Yesus Bapa di sini bukan itu ya. Karena Yesus datang ke dunia ini, dia bilang aku datang supaya mereka mempunyai hidup atau zoe atau life. Zoe ini suatu jenis hidup yang dijalani oleh Bapa di sorga, oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai Logos, dan juga oleh Roh Kudus. Jadi jenis hidup ini belum turun ketika Yahweh atau mengadakan perjanjian dengan Musa. Yahweh mengadakan perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai dengan perantara Musa, belum. Karena itu masih semuanya pelayanan perlambang. Karena roh pemberi hidup ini pun dia akan turun setelah Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Jadi life ini, inilah yang kenapa mereka bilang sebutlah Bapa. Itu artinya, saudara tahu ya, Bapa itu kalau punya anak, apa yang diberikan oleh Bapa itu? Itu adalah jenis hidup Bapa itu. Ya. Karena kita bilang apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Kalau seorang Bapa sekalipun dia sudah lahir baru, kalau dia daging karena dia masih ada di situ, maka dia memberikan daging kepada anaknya juga. Daging itu ya, maksudnya hidup manusia yang jatuh dalam dosa ya. Nah, jadi kalau Yesus bilang kalau engkau berdoa sebut Tuhan itu Bapa, itu artinya kita mempunyai hubungan hayat, hubungan life. Bapa di sorga punya jenis itu namanya Zoe, kita juga punya jenis hidup Zoe. Itu maka kita menyebut dia Bapa. Bukan hanya sebut sembarang atau sebutan penghormatan gitu, bukan. Itu sebutan Bapa itu karena kita punya jenis hidup yang sama. Hanya ya ketika kita lahir baru, kita mendapat jenis hidup masih berupa benih, sama seperti orang lahir jasmani kan dia bayi lahirnya, nggak langsung gede. Ya begitu juga kita yang lahir dari Elohim itu atau lahir dari atas, itu kita mendapat zoe atau benih hidup, masih berupa benih, perlu bertumbuh ya. Dan makanannya hidup ini adalah firman. Jadi kalau Yesus bilang apabila kamu berdoa katakanlah Bapa, itu maknanya enggak sekedar sebutan begitu. Cukup dalam lah maknanya. Karena dengan kita memiliki hidup jenis Bapa itu, kita akan bisa bertumbuh nanti serupa dan segambar dengan Dia. Ada yang bilang Adam dan Hawa ketika diciptakan sudah serupa segambar dengan Dia. Belum. Tuhan masih punya rencana. Dia bilang baik, ini rencananya nih. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Itu masih rencana. Ketika Tuhan menciptakan Adam Hawa belum segambar serupa. Karena belum makan pohon kehidupan. Bagaimana mau bisa segambar serupa? Kedua, dia juga belum tahu baik dan jahat. Bagaimana mau bisa serupa? Gak bisa. Belum. Tuhan masih perlu proses Adam dan Hawa melalui kejatuhan dan sebagainya. Jadi pengertian atau sebutan Bapa ini adalah karena kita terkait dengan Dia dalam pengertian satu hayat. Nah, ini luar biasa Bapak Saudara. Kita harus fokus ini pertumbuhan hayat ini supaya kita menjadi serupa dengan Dia, segambar dengan Dia. Ya. Ini poin yang pertama yang mau saya sampaikan Bapak ya. Yang kedua dalam doa Bapa kami, nggak semua kita bahas ini.
Di sini dikatakan, datanglah kerajaanmu. Artinya doa ya pertama dikuduskan namamu, artinya pisahkan namamu. Artinya kita harus menguduskan, memisahkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi datanglah kerajaanmu di sini mengungkapkan rencananya yang dari semula itu. Kenapa disuruh berdoa datang kerajaanmu? Maksudnya datang dari mana ke mana ini? Udah jelas lah ini kan, dari sorga ke bumi kan begitu. Masa dari bumi ke sorga? Udah jelas kalau bilang datanglah kerajaanmu, itu berarti dari kerajaan sorga turun ke muka bumi ini. Itu sesuai dengan rencana Bapa yang semula itu. Waktu dia ucapkan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. 1. 2, supaya mereka berkuasa. Kuasa ini artinya bicara otoritas, bicara kingdom. Berkuasa atas siapa? Atas segala yang di muka bumi ini. Bahkan atas segala sesuatu kelak. Itu rencana. Jadi fokus Bapa rencananya bumi. Ya, jangan nanti kita selalu dengar khotbah, ayo mari kita ke surga semua. Gimana? Rencana Bapa menempatkan manusia tuh di bumi yang segambar serupa dengan Dia. Makanya nanti ini bergerak, ini zaman ini terus sampai langit dan bumi yang baru, bumi. Ya. Jadi kalau dikatakan datanglah kerajaanmu, ini pun gak sesederhana yang kita pikir sekedar datang kerajaan. Maksudnya bagaimana? Itu artinya fokus Bapa di surga, bumi. Supaya datang kerajaannya ya, termanifestasilah kerajaannya yang di sorga itu ke bumi ini. Nah, ini dia 2 poin yang kita perlu pegang dulu lah ya. Yang ketiga kita masuk, ini doa yang tidak jemu-jemu di pasal 18 ya. Mari kita lihat pasal 18 ayat yang ke-1 ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan, saya sudah sempat singgung ini, bahwa pasal 18 ayat 1 sampai 8 ini, perumpamaan ini judulnya hakim yang tidak adil. Itu merupakan konteksnya satu bagian dengan kedatangan kerajaan sorga di sini. Di pasal 17 ayat 20 itu sampai 18 ayat yang ke-8 itu satu konteks, satu perikop yang berbicara soal kedatangan kerajaan sorga ke bumi ini, ya. Jadi doa ini ingat ya, ini bukan doa-doa biasa. Ini doa yang terkait dengan kedatangan kerajaan sorga itu. Karena kita tahu sebenarnya fokus seluruh Alkitab ini fokusnya ya kerajaan sorga di bumi. Karena itu rencana Bapa sih. Mau perjanjian lama itu kan perlambang-perlambang aja kerajaan Israel itu berkuasa di bumi. Ya di sini juga begitu. Mari kita melihat dulu pasal 18 ayat 1 sampai 8. Barangkali kita perlu baca dulu secara cepat ya. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, di sini ya. LAI saya pakai itu. Dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda. Ini kita lihat ya aktornya di dalam perumpamaan ini ya. Yang pertama hakim. Yang kedua janda, ya, yang selalu datang kepada hakim itu yang berkata belalah aku terhadap lawanku. Dan ketiga poinnya lawan. Jadi ada hakim, ada janda, ada lawan, ya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ini poin 8 ini, kesimpulannya nih. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Nah ini pertanyaannya. Poinnya ini. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, ini soal bicara kerajaan surga datang. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi begini, ini kita tahu lah ceritanya, hakim yang tak benar itu pastilah melambangkan Tuhan yang tapi secara negatif ya. Kemudian janda ini siapa ya? Tentu umat pilihan Tuhan, karena di sini dibilang
membenarkan orang-orang pilihan. Ini janda berseru, bela aku. Nah ini di sini dibilang Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihan. Jadi janda ini adalah orang-orang pilihan daripada Tuhan. Nah musuhnya ini siapa? Ya bisa iblis. Tapi bisa juga bukan iblis. Musuh tanda kutip ya, orang-orang yang menentang si janda ini, yang menyusahkan si janda ini. Oke lah, itu pegang dulu ya. Tapi perkataan di sini dibilang, apabila anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Jadi doa yang tidak jemu-jemu ini terkait sekali dengan iman. Kalau ada seorang umat pilihan Tuhan itu bilang saya beriman, ya buktinya apa? Itu buktinya doa yang tidak jemu-jemu. Untuk apa? Doanya ini nggak sembarang, ini sangat spesifik kalau lihat konteksnya. Ini bukan doa minta makan minum. Ya, ini doa minta dibenarkan, dibela terhadap musuhnya. Musuh si orang pilihan. Mari dulu saya beri contoh ya di sini saja. Seperti contoh misalnya ceritanya tentang Maria lah. Maria ini adalah orang pilihan Tuhan. Ya. Dia seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan lah. Ketika itu datang malaikat bilang, kau diberkati dan engkau akan mengandung. Ketika itu dia sudah bertunangan tapi belum hidup sebagai suami istri ya. Itu berarti Maria secara manusia dilihat oleh tetangganya atau bahkan oleh Yusuf sendiri sebagai seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Ini bahkan Alkitab bilang pedang akan menembus jiwamu sendiri. Artinya engkau akan, sudah bisa bayangkanlah itu. Bagaimana perasaan Maria? Coba bayangkan dulu, ya. Itu ada hukum orang Yahudi juga kalau perempuan yang begitu selama hidup di bapaknya itu dilempari batu juga itu. Hukum rajam berlaku juga itu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Maria dalam posisi seperti itu. Mau menjelaskan kepada orang tua, barangkali keluarga, sanak saudara atau tetangga, mau jelasin gimana? Mau bilang saya hamil ya karena Roh Kudus, enggak mungkin tuh. Karena dari zaman Adam bahkan sampai detik ini saya bicara, enggak ada perempuan yang katakanlah hamil terus itu karena Roh Kudus, kan enggak mungkin. Enggak ada jalan lain kecuali Maria diam aja, udah tinggal nunggu Tuhan membenarkan dia. Posisinya dia seperti janda gitu. Ya di sini janda diungkapkan karena posisi berarti posisi lemah. Posisi sebagai seorang yang tertindas, yang tidak mempunyai kekuatan, ya. Kayak gitulah Maria ini. Itu Yusuf mau mengambil Maria itu karena Yusuf didatangi malaikat. Kan tapi malaikat enggak ngedatengin semua orang. Cuma Yusuf doang. Jadi semua orang itu tetap bersuara. Istilahnya lahir anak haram lah. Melahirkan anak haram lah, ya. Ini posisi. Nah, umat pilihan Tuhan dalam segala zaman itu mengalami pembentukan Tuhan. Nah, seringkali pembentukan itu juga membuat umat Tuhan ini dalam posisi seperti janda ini. Posisi kejepit lah. Posisi disalahkan. Posisi disalah mengerti, posisi terhadap lawan-lawannya. Barangkali lawan-lawannya ya orang-orang yang nggak percaya itu atau yang mungkin percaya tapi setengah-setengah dan sebagainya. Ini nggak ada jalan ini karena janda ini nggak mungkin menjelaskan kepada musuhnya supaya kamu jangan nyerang saya, jangan nyalain. Nggak mungkin, nggak ada jalan lain kecuali janda ini datang kepada Tuhan. Di sini digambarkan hakim. Jadi Bapak Saudara, kalau memang kita umat pilihan Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita akan mengalami pembentukan yang bahkan membuat kita kayak direndahkan juga depan orang. Kita mau ngasih penjelasan apa? Nggak ada jalan lain kecuali kita minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah. Gitu. Itu satu. Umat pilihan Tuhan yang kedua juga, dia sering dapat tugas yang agak aneh lah ya. Contohnya misalnya Nabi Yeremia. Tugas Nabi Yeremia tuh nggak enak juga. Waktu itu Yehuda sudah korup lah, ya, sudah jatuh lah. Dan Nabi Yeremia disuruh menyampaikan firman yang sifat firman itu adalah mencabut
dan menanam. Artinya mencabut Yehuda keluar dari Israel, dibentuklah di Babel, dan ditanam lagi kembali yang baru. Dan karena tugasnya ini Nabi Yeremia mengalami banyak penderitaan sekali. Ya. Dia sangat disalah mengerti. Ya belum lagi nanti datang nabi palsu. Nabi palsu ini suka ngomongnya yang damai gitu. Nabi Yeremia ngomongnya, dia jelas peringatan, kau akan dicabut kalau nggak bertobat. Tapi nabi kayak Nabi Hananya itu kan, itu nabi-nabi yang palsu umumnya ngomongnya enak deh. Saudara hati-hati ya kalau dengar suara-suara yang menyenangkan gitu telinga. Besar kemungkinan nabi palsu itu. Karena nabi yang benar tuh biasanya sakit orang dengar telinganya gitu. Ya. Jadi Yeremia ini banyak menderita karena tugasnya itu. Bahkan tradisi mengatakan akhirnya dia ikut juga ke Mesir, digergaji katanya situ. Digergaji, bayangkan. Nah, dan yang tentu contoh yang paling bagus di sini ya Yesus yang begitu disalah mengerti. Dan dia dibunuh bukan oleh pelacur, pemungut cukai, bukan. Oleh mahkamah agama. Sanhedrin, umat pilih apa ya, bukan umat pilihan. Yudaisme lah ya. Nah jadi seorang janda ini punya ketekunan, dia terus Tuhan bela perkaraku. Dan gak ada kecuali lain memang dibela kalau Tuhan datang. Karena hampir tidak mungkin. Kayak Maria lah, nggak mungkin lah menjelaskan. Sampai berbusa pun mulutnya, Maria pun nggak mungkin ngejelasin sama orang-orang ini, saya hamil ini karena Roh Kudus, nggak mungkin. Ya. Jadi nggak ada cara lain, makanya Maria di sini dikatakan di contoh yang bagus nih, dia menyimpan dalam hati. Disimpan dalam hati semuanya itu. Ya, biarlah nanti pada waktunya, pada waktu Tuhan datang, di situ pembenaran itu terjadi bagi umat pilihan Tuhan. Agak ngeri juga saudara ya, ketika Tuhan datang itu banyak orang nggak menantikan kedatangannya ya, karena dia takut, jangan-jangan perlu juga. Matius 7 itu pun jelas. Di situ Tuhan terus terang. Di situ banyak orang-orang yang merasa dirinya melayani, aku sudah bernubuat, mengusir setan. Tuhan bilang tolong, aku nggak kenal kamu. Wah ini ngeri emang. Tapi janda ini terus ya. Umat pilihan Tuhan pastilah dia akan berseru terus. Itulah ungkapan imannya dengan doa yang tekun memohon pembelaan. Karena tentu umat pilihan Tuhan yang saya bilang tadi ada dua hal ya. Pertama pembentukan permukaan dirinya, yang kedua karena panggilan. Oke. Mari kita ambil kesimpulan dulu ya tentang doa ini yang terkait ini sudah tentang kerajaan itu. Ya, ini ada satu lagi doa di sini dibilang itu doa di Taman Getsemani, tapi kita sudah sering kali menyinggung ini. Ini doa pergumulan Tuhan Yesus untuk mencari kehendak Bapa lah, ya kita sudah pernah sering singgung. Jadi jadilah kehendakmu, ya Bapa, jangan kehendakku. Nah ini dia doa pergumulan lah. Di sini tapi Yesus perlu kita lihat dia memberikan peringatan di pasal 22 ayat 40 dan ayat 46 dia bilang begini. Ini menjadi kesimpulan kita lah ya. Pasal 22 ayat 40. Di sini Tuhan bilang begini. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian yang pasal 4, ayat 46 juga mengatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dua kali diperingatkan murid-muridnya supaya berdoa agar jangan jatuh dalam pencobaan. Pencobaan di sini, kalau kita lihat konteksnya, pencobaan antara di sini Yesus mencari tahu kehendak Bapa, kemudian menyangkal kehendaknya sendiri. Jadi pencobaan dalam hal ini, kalau orang jatuh dalam pencobaan berarti dia melakukan kehendaknya sendiri. Jadi doa bisa membuat kita ya berjaga-jagalah, jangan jatuh ke dalam keinginan sendiri. Ya, baik, ini kurang lebih secara singkat saja tema doa yang terutama terkait dengan kedatangan kerajaan surga. Puji Tuhan, haleluya, amin.